kondisi pandemi di Makassar gimana nih? Kabarnya kasusnya udah melandai ya? Aduh. Nah, kalau keadaan yang terjadi di Makassar, yang kita lihat sih masyarakatnya sudah seperti tidak ada apa-apa. Bukan lagi new normal, normal-normal saja. Orang kan sekarang sebenarnya kalau mau dikatakan PSBB, ayo PSBB tidak ada masalah. Walaupun akhirnya positifnya banyak, tidak ada masalah. Justru itu yang kita cari, supaya kita bisa memutus rantainya, Kak. Karena yang panjang ini rantainya. Menunggu hasil swab itu, Kak, seperti kalau suami katanya menunggu istri melahirkan. Lebih dari itu. COVID itu adalah konspirasi. Per satu pasien itu puluhan sampai ratusan juta. Nah, sebenarnya masyarakat juga harus tahu yang puluhan atau ratusan juta itu apa. Kalau malpraktek dulu, yang saya pelajari itu tidak ada dokter yang sengaja melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya kalau kita mau runut malpraktek itu tidak ada. Kita jangan takut apabila kita bekerja sesuai SOP. Halo, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Hari ini saya akan ngobrol dengan teman saya, Dr. Muji Iswanti, spesialis kulit kelamin, master kesehatan, dan SHMH. SHMH. Banyak banget ya. Nih kan Dr. Muji ini orangnya aktif banget ya. Aktif di Perdoski. Yep. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Aktif juga sebagai praktisi hukum, juga aktif di Palang Merah Indonesia. Pengurus juga ya, Dok? Iya, pengurus. Oke. Kita mau perkenalkan dulu Dr. Muji. Nih dulu kenapa sih sampai ambil sekolahnya dua bidang yang sebenarnya nggak juga terlalu bertolak belakang sih, ada sih hubungannya, cuman maksudnya kan ya jarang-jarang ya ada yang udah jadi dokter spesialis masih pengen juga sekolah hukum gitu. Awalnya, Kak, tujuannya hanya untuk mengalahkan bapak saya. Oh iya? Karena bapak saya hobinya sekolah. Saya bilang suatu saat saya pasti mengalahkan bapak saya. Terus karena saya insomnia berat, akhirnya pada saat semester 5 di kedokteran, malah masuk semester 5 itu tidak ada kegiatan. Oh iya, iya. Jadi saya seperti, ya biasanya orang sesak karena kerjaan, saya sesak karena tidak kerja apa-apa. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi, Kak, di hukum. Setelah itu selesai saya kuliah hukum bersamaan dengan dokter, lalu masuk spesialis kulit, lulus juga di master hukum, jalan sama-sama. Lulus MCAS juga, combined degree, jalan. Setelah selesai spesialis kulit, saya masih mau sekolah. Jadi saya ambil doktor hukum. Sekarang lagi sekolah doktor untuk kedokteran. Wow, berjalan. Sekarang masih sekolah 1. lagi. Iya, gila ya. Apa-apa, Kak. Selama isi-isi waktu. Orang ngisi waktunya ngapain gitu, ini isi waktunya sekolah. Insya Allah, semoga berguna, Kak. Dan ternyata dulu itu saya pikir orang bertanya, ngapain sekolah hukum? Untuk apa? Ternyata sekarang alhamdulillah sangat hukum berguna. Malah iya. Paling banyak dokter itu kan rentan ya dengan masalah hukum, sangat dekat. Mulai masalah malpraktek. Dan ya kesehariannya nggak jauh juga sih dari masalah hukum ya. Jadi ternyata banyak manfaatnya ya. Iya, Kak. Terus kegiatan sekarang apa aja nih? Kegiatan sekarang banyak ya, segudang. Ini ntar subuh mau berangkat lagi. Jadi saya kalau pagi kan PNS di salah satu rumah sakit umum Syekh Yusuf di Kabupaten Goa. Kalau sore saya praktek untuk kulitnya. Tapi saya kebetulan mengajar di beberapa universitas, di Universitas Muhammadiyah, di Unhas saya dosen juga di bagian kulit dan bioetik, di Unibos Universitas Bosowa, sempat ngajar di Unipa juga Papua, Kak. Waduh. Terus ngajar di Fakultas Hukum Unhas S2. Ini bertambah lagi ngajar di Setialan. Waduh, alhamdulillah ya. Banyak kepercayaan. Siap, alhamdulillah. Nah, terus sehari-harinya ngatur waktunya gimana tuh, Dok? Alhamdulillah selama ini memang kalau mau selesai semua, Kak, harus manajemen waktu. Jadi saya biasanya seminggu, jadi hari Minggu itu sudah tahu 1 minggu itu mau ngapain. Kadang-kadang memang ada yang berubah, atau kadang-kadang saya sedikit agak emosi kalau sempat ada yang mengubah, karena memang sudah terprotokoler. Masalahnya harus saya bagi, Kak, dengan anak-anak, dengan suami, belum organisasi, ada ID, ada
Persi, ada Perwakin, ada Perdoski. Oh iya, Dokter ada Muji juga ini. aktif ini loh, menembak. Hati-hati Iya. kalau macam-macam. Bisa ditembak loh. Di PMI. Belum, intinya saya pagi untuk anak-anak, malam juga untuk anak-anak. Di tengah-tengahnya itu saya ngatur gimana caranya berbagi dengan suami. Dan juga alhamdulillah sekarang Kak, semenjak pandemi kan Zoom online semuanya, jadi ya semakin membantu lah untuk segala kesibukan, alhamdulillah Kak. Jadi ada hikmahnya ya. Iya, yang ada tadinya hikmahnya, harus Kak. kemana-kemana, Siap. sekarang bisa Iya, dilakukan sekarang di rumah alhamdulillah aja. sudah sangat membantu. Jadi ya Oke. pasti bisa lah, insya Allah, asal mau. Kondisi pandemi di Makassar gimana nih? Kabarnya kasusnya udah melandai ya? Aduh, saya takut komen, takut dosa. Kalau pandangan saya sebagai dokter tentu ya Kak ya, karena kan kita sama-sama, dan kebetulan saya juga di Satgas ID Kota Makassar. Keadaan Satgas yang COVID dilaporkan, iya Satgas ID Makassar, kebetulan juga banyak teman-teman di Satgas Unhas. Nah, kalau keadaan yang terjadi di Makassar, yang kita lihat sih masyarakatnya sudah seperti tidak ada apa-apa. Bukan lagi new normal, normal-normal saja. Tetapi yang kami lihat kenyataannya bahwa yang positif sebenarnya banyak, tapi kenyataannya berkurang. Masalahnya di mana? Sekarang ini sudah ada pemerintah galakkan pemeriksaan swab gratis Kak. Tetapi masyarakat, saya tidak tahu ya, Malah nggak datang. kenapa takut, kenapa tidak datang, takut mungkin positif atau dan lain-lain, karena ada banyak sanksi Kak, sanksi sosial, mungkin dimusuhin lah, diusir lah, diapalah. Yang kedua takut menerima kenyataan kalau dia positif, karena pada saat selesai swab, menunggu hasil swab itu Kak seperti kalau suami katanya menunggu istri melahirkan, lebih dari itu. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin ini pihak pemerintah Kota Makassar mengadakan beberapa pemeriksaan, ada yang sedikit sekali yang datang, ada yang banyak malah di daerah Tamalan Rea. Namun kami berharap kalau dari dokter ya, walaupun dikatakan kan yang mengumumkan untuk melandai itu pihak pemerintah Kak, yang mengatakan melandai. Kalau kami sih dari tim kesehatan berharap semoga pemerintah memasifkan pemeriksaan swab Kak, supaya tetap kita walaupun akhirnya positifnya banyak tidak ada masalah. Justru itu yang kita cari supaya kita bisa memutus rantainya Kak, karena yang panjang ini rantainya. Benar. Jadi kan stigmanya justru kayak kok dokter atau pihak tenaga medis lah ya, itu seneng banget kalau positif. Iya. Gitu. Kalau misalnya pasien terkonfirmasi atau apa, pasien didiagnosa sebagai COVID, ini jadi ibaratnya tuh kayak, oh ini ladang buat mereka nih, jadi Iya. ngambil keuntungan. Iya. Kayak gitu Nah. ya. Nah ini kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu gosipnya sepertinya 3-4 bulan yang lalu, di mana dikatakan bahwa COVID itu adalah konspirasi. Terus COVID itu katanya per satu pasien itu puluhan sampai ratusan juta. Nah, sebenarnya masyarakat juga harus tahu yang puluhan atau ratusan juta itu apa. APD sekali pakai, belum perlengkapan yang lain yang bukan seperti yang kita gunakan di luar. Kalau kita gunakan di luar, APD mungkin harganya berapa, tapi kalau yang memang di ruangan infection center itu perlengkapan dan peralatan itu Kak, memang luar biasa kalau dari segi harga. Nah, dikatakan konspirasi, kami sudah menerima banyak kata-kata fitnah lah, apalah di Facebook, di Instagram dan sosial media yang lain Kak. Betul. Bukan cuman Makassar, bukan cuman Sulawesi, kayaknya seluruh Indonesia. Kita bayangkan kita tenaga medis sudah capek, Iya. terus kita masih dikatakan konspirasi, terus kita katanya dokter itu beda-beda tipis antara dokter dengan maling. Terus bahkan ada yang pernah mau menculik, saya komen di salah satu Facebook, saya juga mau diculik. Bayangkan semua ini sebenarnya ada dua, masyarakat betul-betul saling mengomporin untuk sesuatu hal yang negatif, atau memang betul-betul mereka tidak tahu. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya untuk masalah COVID ini di masyarakat itu harus tahu, dan sekarang semakin ke depan setelah 3 bulan lalu heboh sekali itu Kak masalah berita hoax itu, akhirnya sekarang masyarakat sudah sedikit lebih memfilter lah berita-berita tentang hal-hal tersebut. Jadi ya kita harapkan ke depannya kita bisa saling mendukung Kak, tenaga medis dan masyarakat tentunya. Kan kemarin juga heboh ya yang masalah jemput
jenazah, apa jemput paksa jenazah. Iya, iya Kak, betul. Iya. Jemput jenazah, orang biasa jemput teman, mau pergi makan, ini jemput jenazah. Jemput Jadi paksa pasien, jenazah. keluarga pasien yang keluarganya udah meninggal, tapi walaupun belum terkonfirmasi COVID, kan jenazahnya harus kita, maksudnya harus ini kan ya, diselenggarakan Secara seperti pemulasaran versi COVID. ya versi COVID, Nah. karena kan untuk keamanan bersama Ya. semuanya. Nah, tergantung nanti hasil ininya keluar, hasil swabnya keluar, apakah benar COVID atau enggak. Ya kalau enggak COVID ya alhamdulillah, tapi Iya. kan udah Iya. aman lah untuk semua. Tapi kalau beneran COVID, sementara kita nggak melaksanakan aturan COVID Iya. ya kan itu berbahaya buat Karena kita sebenarnya sudah diatur Kak di buku dari Kemenkes itu, aturan pengendalian untuk pandemi itu sudah lengkap semuanya, bahwa apabila pasien yang dengan dulu kan awalnya ODP, PDP, Iya. sekarang kan sudah berubah. Dulu tapi kan ini yang heboh-heboh menjemput itu 3-4 bulan lalu sewaktu Iya. masih berlaku ODP, PDP. Nah, di buku itu di halaman 120 sekian itu dikatakan bahwa pasien yang dikonfirmasi PDP pun Kak bukan positif ya, itu sudah harus dimakamkan dengan protap COVID. Itu sudah aturan Kemenkes, bukan aturan kita dokter, bukan aturan dokter Ica, Atka Ica, atau dokter rumah sakit, atau gubernur, bukan. Itu betul-betul dari Kemenkes. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk memutus rantai penularan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ternyata jenazah itu positif, Masya Allah. Subhanallah, terlalu banyak yang mesti kita putus, yang mesti kita periksa. Seperti kasus penjemputan paksa itu Kak. Buktinya pernah ada satu kasus di salah satu rumah sakit swasta dijemput paksa oleh 100 orang dan hampir semuanya rapid reaktif, ada swab positif Kak. Nah sekarang yang menjemput satu, terus nanti ada berapa orang lagi orang rumahnya yang mesti diperiksa lagi. Jadi rantai itu yang kita mau putus sebenarnya. Betul. Jadi kapan kelarnya kalau kita Iya. semua nggak sama-sama lah kerjasama? Iya, betul Kak, betul sekali. Ada nggak kasus hukum yang berhubungan dengan kesehatan yang Selama pandemi. Ya, selama pandemi ini ada nggak yang pernah Kasus-kasus ditangani? hukum banyak Kak selama pandemi. Contoh yang berita hoax kemarin itu kan kenanya undang-undang IT. Nah itu sebenarnya kita dari 27 organisasi profesi kesehatan itu sudah melaporkan ke pihak kepolisian untuk berita-berita hoax tersebut. Satu, sudah ada yang ditindaki, pemanggilan dan pemeriksaan serta dan lain-lain lah. Lalu untuk kasus hukum yang kedua itu adalah penjemputan paksa jenazah. Itu sudah kena undang-undang dan sudah ada yang diproses, bahkan sudah ada yang dipenjarakan. Sudah. Nah kasus-kasus lain sebenarnya seperti sekarang ini hujatan, ujaran kebencian. Nah kalau dari pihak kepolisian atau pihak kalau di Makassar langsung oleh Polda, Bapak Kapolda itu sangat mengapresiasi semua tenaga kesehatan untuk di backup, karena selain kita dokter sudah bekerja, kita juga butuh perlindungan Kak, perlindungan hukum. Kasus-kasus banyak sampai sekarang, cuman untuk sampai kita diculik atau apa itu kayaknya cuman ancaman saja buat kita tenaga kesehatan. Lalu saya rasa semuanya sudah berjalan dari pihak kepolisian dan dari IDI sudah sangat bekerja sama dalam proses-proses hukum apabila ada yang memang melanggar dari pasien dan mungkin keluarga pasien atau provokator yang lain Kak, karena sekarang provokator juga banyak sekali. Kalau di masa pandemi ini ada kemungkinan nggak sih dokter itu mengalami masalah di malpraktek misalnya? Jadi ya misalnya karena kondisi tertentu dokter harus ikut juga menangani pasien COVID, padahal maksudnya udah bukan ranahnya. Contoh nih saya dokter mata, tapi karena kondisi seperti ini terus akhirnya ya saya harus turun tangan menangani pasien COVID. Nah, itu gimana? Kalau malpraktek dulu yang saya pelajari itu tidak ada dokter yang sengaja melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya kalau kita mau runut malpraktek itu tidak ada. Semakin ke depan ada kesalahan juga yang dilakukan oleh dokter, mungkin lalai, tapi tidak semua, ada satu di antara berapa ribu. Dan hal itulah yang sekarang masyarakat sangat kritis mengambil itu sebagai langsung simbol untuk dokter yang lain. Nah, kita, kalau saya sebagai orang yang mempelajari tentang hukum, kita jangan takut apabila kita bekerja sesuai SOP. Satu. Yang kedua, rekam medik. Untuk masalah-masalah hukum yang dokter bisa dapat, bisa Kak, karena
Pertama tergantung kebijakan pemerintah setempat. Seperti di Makassar contohnya, pada saat sedang naik-naiknya angka pasien COVID, rumah sakit bersalin, rumah sakit swasta, rumah sakit umum, semua harus menerima pasien COVID. Tiba-tiba berubah, ada masa bahwa semua rumah sakit tertentu saja yang bisa menerima pasien COVID, sehingga yang bermasalah adalah klaim. Kan ada klaim dari asuransi, ada klaim ini, di mana rumah sakit swasta mungkin yang sudah terlanjur menerima pasien COVID, bagaimana lah nasibnya? Oke, jadi kadang-kadang rumah sakit jika dia kreatif, dia akan mempergunakan dana A, B, C untuk menutupi dulu, supaya rumah sakitnya tidak kolaps. Oke, kalau rumah sakit negeri saya rasa insya Allah tidak, karena memang langsung di backup dari Kementerian Kesehatan, jadi aman. Tapi yang rumah sakit swasta, sekarang ini ada saya lihat beberapa daerah yang contoh mengumumkan bahwa hanya rumah sakit A saja. Ada lagi Kak sekarang, ada beberapa provinsi, tidak usah mungkin saya sebutkan, bahwa rumah sakit A yang hanya menerima COVID. Semua COVID, tidak boleh terima yang non-COVID. Itu kan sebenarnya ada positif dan negatifnya Kak. Positifnya apa? Bahwa pasien COVID tidak tercerai-berai di mana-mana. Jadi fokus di situ. Yang tidak bagusnya bagaimana dengan dokter-dokter yang tidak bersinggungan sama sekali dengan pasien COVID? Itu yang mesti dipikirkan. Apakah dokter-dokter sementara yang tidak bersinggungan dengan COVID itu dialihkan ke rumah sakit lain untuk diperbantukan? Jadi apabila ada pasien, contoh Kak Ica mata, jadi mungkin Kak Ica sementara waktu dipindahkan ke rumah sakit mana, atau saya kulit COVID masuk dan gatal-gatal, sitonya kan garuk gitu ya. Jadi pasien saya mungkin dipindahkan kemana yang memang khusus untuk kulit, jadi kita bisa tetap bekerja. Karena semuanya kan tidak dijamin oleh pemerintah tentang kehidupan kita secara pribadi. Orang kan sekarang sebenarnya kalau mau dikatakan PSBB, ayo PSBB tidak ada masalah. Karena pada saat PSBB atau lockdown berarti kesejahteraan kita semua ditanggung. Tapi kan buktinya sekarang tidak, Kak. Iya, betul. Jadi begitu. Ada sisi positif dan negatif dengan penunjukan salah satu rumah sakit atau beberapa rumah sakit khusus COVID tok, walaupun dalam rumah sakit di situ Kak banyak spesialisasi. Itu yang mesti dipikirkan. Harusnya lebih memperhatikan lagi gimana dokter-dokter yang lain ini. Nah, kalau misalnya mereka pun ikut membantu pasien yang ngerawat pasien COVID gitu, apakah ini termasuk malpraktek atau enggak? Maksudnya aman nggak sih buat mereka bekerja dengan bukan di luar? Bagiannya? Iya. Sebenarnya Kak, kalau misalnya contoh Kak Ica mata, saya kulit, mungkin pada saat kita menerima pasien COVID, kita diberikan SOP sendiri, bukan untuk tindakan lanjutan. Jadi pada saat kita terima mungkin kalau kita kan sudah pernah melewati masa koas, atau kita sudah pernah menjadi seorang dokter GP yang bisa mengetahui contoh tensi nadi, pernafasan, kita tahu ini sesak, ini wheezing, ini kita bisa lihat pada saat memang apabila memang kita sudah dalam keadaan tanggap darurat ya Kak, maksudnya kita mesti turun, padahal sebenarnya kita bukan spesialisasi di situ, mungkin kita diberikan SOP untuk tindakan-tindakan tertentu saja. Pada saat sudah mesti diadakan rujukan, kita akan rujuk ke dokter yang berkompetensi. Sekarang kan kalau untuk COVID spesialis paru ya Kak ya. Iya. Dan untuk mungkin dibantu dengan iya. dokter penyakit dalam. Iya, penyakit dalam gitu Kak. Oke, kita mau tanya nih ke Dokter Muji. Sebenarnya lebih senang jadi dokter kulit atau jadi praktisi hukum? Ya tergantung Kak.